Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas tentang TPS pengetahuan kuantitatif. Soal selanjutnya, jika P sama dengan Q, maka nilai 7P ditambah 7Q adalah, kita akan mencari di sini 7P dan ditambah 7Q. Oke, seperti yang kita lihat, kalau P-nya di sini sama dengan Q, atau di sini kita bisa ganti nih nilai P-nya, bisa jadi Q, atau Q-nya nanti juga bisa jadi P. Oke, kalau kita lihat, maka di sini 7P ditambah 7Q-nya, kita ganti aja P-nya dengan Q, sehingga 7Q ditambah 7Q sama dengan, karena di sini variabelnya sudah sama, berarti tinggal kita jumlah koefisiennya. Berarti 7 ditambah 7 yaitu 14. Sedangkan variabelnya ini tetap ya, itu 14Q. Berarti jawaban yang paling tepat yang A. Soal selanjutnya, jika 1 kurang dari A kurang dari 5 dan min 2 kurang dari B kurang dari 1, maka nilai A kali B adalah, di sini kita lihat, kita akan mencari nilai A dikali B. Kalau bentuknya seperti ini, interval, ini gimana? Sekarang kita lihat, kalau nilai A itu kan dia berada di antara 1 sampai dengan 5. Sedangkan nilai B dia berada di antara nilai min 2 dan 1. Berarti kita juga sama, harus mencari intervalnya dari A dikali B. Caranya gimana? Kita akan mengalihkan nilai A atau batasnya nilai A kita kali dengan batasnya nilai B. Berarti di sini nanti kita cari batasnya dulu, kita kalikan nilai A yang pertama itu 1. Kita cari batasnya dulu, berarti nanti 1 kita kalikan dengan min 2, kemudian 1 dikalikan dengan 1. Maka hasilnya di sini min 2, yang ini 1. Untuk 5-nya juga sama. 5-nya kita kali dengan min 5, kita kali dengan min 2. Kemudian 5-nya kita kali dengan 1. Sehingga di sini hasilnya min 10. Kemudian yang di sini nilainya 5. Untuk soal seperti ini berarti kita harus mencari batas-batasnya, yaitu batas terkecil dan batas terbesarnya. Kita lihat nilai yang paling kecil ada min 2 sama min 10. Min 2 sama min 10 lebih kecil min 10. Berarti nanti yang kita pakai adalah min 10. Kemudian nilai terbesarnya kita lihat ada 1 sama 5. 1 sama 5 ini lebih besar yang mana? Pasti lebih besar yang 5. Sehingga nanti yang kita pakai adalah min 10 dan 5. Kemudian nilai A kali B ini berada di tengah-tengahnya, A kali B. Nanti kita peroleh min 10 kurang dari A kali B kurang dari 5. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang E. Untuk soal seperti ini berarti seperti itu ya. Kalau misalkan nih, kalau ada A plus B. Ini juga sama. Batas nilai A kita tambah semuanya dengan batas nilai B. Kita lihat di sini. Maka satunya ini juga sama, kita jumlah dengan min 2 dan 1. Kalau kita lihat 1 ditambah min 2. Kemudian 1 ditambah 1. Berarti di sini hasilnya min 1, yang ini 2. 5-nya juga sama. 5-nya kita lihat, kita tambah dengan min 2, 5 ditambah min 2. Kemudian 5-nya juga ditambah dengan 1. Di sini hasilnya 3, di sini hasilnya 6. Sama, kita cari nilai paling kecil dan nilai paling besarnya. Ini nilai paling kecilnya adalah min 1, nilai terbesarnya adalah 6. Nilai A plus B dia berada di tengah-tengah di sini. Di antara min 1 sampai dengan dari min 1 sampai dengan 6. Berarti kita bisa tulis seperti ini. Jadi kalau mau mengerjakan soal seperti ini, berarti dicari batas-batasnya yang paling kecil dan paling besar. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika 3M per 6 sama dengan 6N, maka 3M min N per N adalah, dari sini kita harus mencari 3M min N per N. Untuk mengerjakan soal ini kita tidak perlu mencari satu-satu nilai M-nya dan nilai N. Kita lihat di sini yang dimisalkan
ada 3M per 6 itu sama dengan 6N. Karena yang ditanya di sini ada 3M-nya, berarti kita ubah bentuk ini menjadi 3M. Berarti ini 3M-nya tetap. Nah, 6-nya kita pindah ke sebelah kanan. Maka di sini jadinya 6 kita kalikan dengan 6N. Maka 3M-nya sama dengan 36N. Nah, untuk 3M di sini cukup kita ganti dengan 36N. Sehingga 36N min N per N. Nah, ini berarti kita menggunakan sifat-sifat aljabar. Kalau di sini tidak ada angkanya, berarti koefisiennya kita anggap sebagai 1. Sehingga di sini kalau 36N dikurangi 1N, berarti cukup kita kurangi koefisiennya atau angkanya aja. 36 dikurangi 1 berarti 35. Kemudian N-nya tetap dibagi N. Cukup kita coret. Selanjutnya cukup kita coret N-nya saja. Kita coret, kita sederhanakan, berarti jawabannya adalah 35 yang E. Soal selanjutnya, 0,25A min 0,75 dibagi A kuadrat min 10A plus 21. Oke, berarti masing-masing ini bisa kita sederhanakan. Ada 0,25A min 0,75. Nah, di sini bisa kita sederhanakan nih. Kita keluarkan yang sama. Itu kita yang paling kecil di sini nilainya 0,25, kita keluarkan 0,25. Oke. Berarti kemudian di sini A-nya 0,25A dibagi 0,25 maka hasilnya A. Kemudian 0,75 berarti min 3. Karena 0,25 dikalikan 3 hasilnya 0,75. Kemudian yang ini A kuadrat min 10A plus 21 bisa kita faktorkan nih. Oke, karena di sini A kuadrat berarti yang paling depan pasti A, yang di sini juga A. Kemudian 21 ini dia bentuk perkalian dari 3 sama 7. 3 sama 7. Kemudian karena di sini tandanya negatif sedangkan ini positif, berarti nanti supaya di sini jadinya positif, maka pasti di sini bentuknya negatif sama negatif. Maka faktornya adalah A min 3 dikali dengan A min 7. Bisa kita selesaikan di sini. 0,25 kita kali A min 3 dibagi dengan A min 3 A min 7. Oke, karena di sini ada yang sama bisa kita coret hingga di sini 0,25 per A min 7. Nah, bentuk ini ternyata masih belum ada di jawaban. Berarti harus kita ubah dulu yang atas 0,25. Nah, 0,25 ini dia bentuknya sama dengan 1/4. Kenapa kok 1/4? Karena di sini 0,25 ini sama saja dengan 25/100. Kalau kita sederhanakan, maka masing-masing dibagi 25, yang atas jadi 1, yang bawah jadi 4. 1/4 dibagi A min 7. Sehingga bentuknya sama dengan 1/4 kali A min 7. Maka jawaban yang sesuai adalah yang B. Soal selanjutnya, rata-rata 5 buah data adalah 60. Selisih data terbesar dan terkecil adalah 35. Ada satu bilangan terbesar dan sisanya sama besar. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Untuk P, dia adalah data terkecil, sedangkan Q sama dengan 53. Dari sini, berarti kita harus mencari nih, data terbesar dan data terkecilnya. Dari sini, kita ketahui rata-rata 5 bilangan adalah 60. Nah, 5 bilangan ini ternyata dia terdiri dari satu bilangan terbesar dan sisanya sama besar. Kita misalkan di sini, misal nilai terkecil yaitu X, kemudian nilai terbesar
yaitu Y. Kalau di sini hanya ada 5 bilangan, terdiri dari satu bilangan terbesar dan sisanya adalah bilangan yang sama. Karena di sini satu bilangan terbesar, maka 4 lainnya ini sama besar, yaitu sama-sama bilangan terkecil. Jadi di sini X-nya ada 4. Berarti bisa kita cari di sini kalau rata-rata kan itu diperoleh dari jumlah nilainya dibagi dengan frekuensi. Karena di sini rata-rata 5 bilangan, berarti di sini jumlah 5 bilangan dibagi dengan frekuensinya, yaitu 5. Oke, berarti dari sini bisa kita masukkan rata-ratanya, kita ganti di sini 60 karena sudah diketahui jumlah 5 bilangan, berarti tinggal kita jumlahkan di sini. Berarti 4X ditambah dengan Y, karena terdiri dari satu bilangan terbesar, sedangkan 4 lainnya adalah bilangan sama besar atau bilangan terkecilnya. Kemudian dibagi 5. 5-nya bisa kita pindah, maka 60 dikali 5 sama dengan 4X plus Y. 60 dikali 5 berarti di sini 300. 4X itu 300 sama dengan 4X plus Y. Nah, di sini belum diketahui nih untuk nilai X dan Y-nya. Berarti kita harus lihat lagi soalnya ada selisih data terbesar dan data terkecil, yaitu 35. Sehingga di sini data terbesarnya dikurangi data terkecil sama dengan 35, atau Y-nya nanti sama dengan 35 ditambah X. Sehingga untuk Y-nya bisa kita masukkan di sini 300 sama dengan 4X-nya tetap, Y-nya kita ganti jadi 35 plus X. Kemudian 35-nya kita pindah, kemudian 4X-nya kita tambah dengan X, K jadinya 5X, yang ini jadinya 300 dikurangi 35. 5X di sini sama dengan 300 dikurangi 35, berarti di sini 265. Sehingga X-nya kita bagi dengan 265, hasilnya adalah 53. Ini adalah bilangan terkecilnya. Sedangkan di sini kita lihat P-nya adalah menyatakan data terkecil. P sama dengan data terkecil. P-nya sama dengan X, yaitu 53. Sedangkan Q-nya sama dengan 53. Maka P nilainya sama dengan Q. Jawabannya yang C. Oke, sekian dari video kali ini. Kita lanjutkan di video selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.